Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, KTNCT psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, KTNCT psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, KTNCT psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, KTNCT psikosomatis dengan topik manfaat pisang kepok untuk membantu mengatasi asam lambung, KTNCT psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah manfaat pisang kepok untuk asam lambung psikosomatis. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, KTNCT psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, KTNCT psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini saya berbagi dengan topik ini, yaitu manfaat pisang kapok untuk mengatasi asam lambung, KTNCT psikosomatis ya. Karena dari pengalaman yang pernah saya alami ya, ternyata cukup membantu dan akhirnya saya sampai dengan sekarang ya sudah sembuh total dan bisa sharing kepada teman-teman, dan mudah-mudahan ini juga bagi teman-teman bisa bermanfaat, membantu kesembuhan teman-teman semua. Amin ya. Nah, oleh karena itu tolong ya ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, KTNCT psikosomatis menjadi semakin komplit ya, sehingga akan mempermudah di dalam kita berikhtiar secara holistik untuk mencapai kesembuhan atau terlepas dari gangguan asam lambung, KTNCT psikosomatis. Baik teman-teman ya, kembali kepada topik ya, dan sebelumnya saya mohon maaf ya, mungkin ada beberapa komentar-komentar yang belum saya sempat menjawab karena memang beberapa hari terakhir ini ya, ini kesibukannya sangat padat ya, sehingga saya belum sempat menjawab satu persatu dari teman-teman. Tapi insya Allah semuanya nanti akan terjawab ya, entah itu lewat konten-konten video maupun lewat jawaban langsung di dalam kolom komentar ya, dan maupun ya ada beberapa yang lewat WA ya, itu juga kadang sudah saya langsung saya tanggapi. Nah, terima kasih teman-teman ya. Jadi pada kesempatan kali ini yang lebih penting lagi adalah yaitu tentang manfaat pisang kepok ya. Nah, ini ada hubungannya dengan makanan ya. Jadi sebenarnya bagi kita yang mengalami penderitaan asam lambung, KTNCT psikosomatis, ini adalah kita harus memandang ya makanan, entah itu makanan, entah itu kegolong buah ya, entah kegolong minuman, itu sebenarnya ketika kita bisa memilih yang tepat ya, itu bisa difungsikan sebagai obat ya, sebagai obat agar istilahnya mengurangi penderitaan kita, bahkan bisa menyembuhkan ya, kalau memang istilahnya kita konsisten ya, termasuk rutinitas. Karena apa? Karena memang reaksi daripada contohnya
manfaat dari buah ya, dari minuman itu kadang butuh waktu ya, butuh waktu, tidak secepat misalkan obat-obat kimia. Nah, maka dari itu ini harus kadang konsisten dan rutin, nah, baru kita mendapatkan manfaatnya. Tetapi itu karena hal-hal itu sifatnya adalah alami ya, sifatnya makanan biasa. Nah, itu saya kira jauh menjadi lebih nyaman ya, artinya tidak menambah kecemasan kita ya, karena kalau kita mungkin mengutamakan ya, contohnya obat-obat yang bersifat kimia, kadang kita karena kita mengalami juga kecemasan ya, kadang kita menjadi cemas juga ya, karena kita tahu bahwa memakan obat yang dalam waktu yang panjang ya, apalagi sampai ketergantungan, itu juga menimbulkan efek-efek yang kadang kurang baik bagi kita. Nah, maka dari itu dengan kita istilahnya lebih menekankan kepada hal-hal yang bersifat alami seperti makanan, minuman, ya buah, nah itu jauh akan lebih menenangkan secara psikis kita. Nah, itu yang saya alami seperti itu. Nah, maka dari itu saya rutin ya, apalagi dulu ketika masih mengalami penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis di fase-fase terendah ya. Sampai dengan sekarang pun saya masih menyempatkan ya, sering untuk buah pilihannya yaitu pisang kepok. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini ya, ini pisang kepok sudah masak ya, sudah masak. Ini termasuk yang agak besar ya, kadang ada yang lebih kecil lagi, tapi ada yang lebih besar lagi ya. Intinya sama ya. Nah, pisang kepok ini ada dua jenis ya, ada kapok kuning ya, dan isinya itu kekuning-kuningan ya, dan ada kapok putih ya, isinya lebih keputih-putihan. Nah, itu rasanya juga berbeda. Kalau yang keputih-putihan ya, itu rasanya tidak asam ya. Ini biasanya sering dipakai untuk yang penghobi burung ya, pasti paham ya, untuk burung-burung yang makannya buah ini paling suka makan pisang kepok ya. Ini termasuk yang kepok putih ya, tetapi yang kuning pun nggak masalah ya, tetapi cuma kuning itu agak sedikit asam memang rasanya itu. Nah, ini jadi contoh pisang kepok ya. Ini kalau saya mengkonsumsi ya, ini tidak perlu direbus ya, tidak perlu direbus atau tidak perlu digoreng ya. Pokoknya kalau yang sudah masak seperti ini ya udah tinggal kita langsung makan saja, itu seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman bosan ya dengan yang tidak dimasak, mungkin mau direbus, itu juga boleh ya, itu juga boleh, dan itu juga tetap masih bermanfaat. Itu yang saya rasakan seperti itu, karena saya juga mengalami kadang bosan ya terhadap makanan-makanan yang itu saja aja gitu, kadang agak bosan, sehingga kadang kita rubah ya, kadang sekali-kali kita rebus, itu juga nggak apa-apa, sekali-kali digoreng juga nggak masalah ya. Yang penting intinya kita usahakan dalam tiap hari itu selalu ada buah ya, dan buah pilihan yang cocok bagi saya dan menurut saya paling bermanfaat ini adalah pisang kepok ya, dibandingkan dengan buah-buah yang lain. Karena apa? Dari segi pisang saja itu jenisnya banyak sekali ya, banyak sekali, bermacam-macam ya, dan rasanya berbeda-beda. Mungkin kandungan secara nutrisi juga berbeda. Nah, itu semuanya hampir sudah saya coba ya, itu seperti itu. Nah, ini ternyata ini yang lebih cocok, dan alhamdulillah karena saya tinggalnya di kampung ya, sehingga di kebun juga banyak ya, sehingga saya untuk pisang kepok seperti ini nggak beli ya, cuma dari kebun sendiri saja itu selalu ada. Alhamdulillah, itu seperti itu. Nah, ini teman-teman ya, jadi manfaat pisang kepok khususnya untuk kita yang mengalami gangguan asam lambung ya, ini sangat bermanfaat karena ada beberapa manfaat atau kegunaan yang bermanfaat bagi diri kita, yang akhirnya gangguan asam lambung itu menjadi semakin membaik ya. Nah, itu manfaat-manfaat itu antara lain yang pertama teman-teman ya. Yang pertama, manfaat dari pisang kepok ini bisa melancarkan pencernaan ya teman-teman. Nah, sedangkan kita tahu ketika kita mengalami gangguan asam lambung ini, pencernaan kecenderungan bermasalah ya, bermasalah seperti tidak lancar ya. Nah, tetapi dengan
dibantu makan pisang kepok ini, nah ini itu menjadi lebih lancar ya. Apalagi yang masih sering merasa kembung ya, perut masih sering begak, sembelit ya, kemudian BAB tidak lancar. Nah ini akan mendamaikan semua ya, termasuk BAB juga menjadi lancar itu. Nah cara makannya itu kalau saya seringnya itu sebelum makan teman-teman ya. Jadi sebelum makan saya makan ini dulu ya, nanti selang istilahnya 15 menit atau berapa ya sementara waktu, kemudian kita baru makan. Jadi di awal ya, di awal supaya seperti mendasari lambung kita ya, itu seperti itu. Karena ini juga berfungsi juga menetralisir asam lambung, itu seperti itu. Nah, ternyata menjadi lebih nyaman, yaitu fungsi pertama adalah melancarkan pencernaan. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua, dari pisang kepok ini juga berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh ya. Kita tahu ketika kita mengalami gangguan asam lambung degeneratif psikosomatis, apalagi yang juga kecemasannya masih tinggi, biasanya kita sampai dengan susah tidur, itu otomatis imunitas tubuh kita akan menurun ya. Maka dari itu dengan kita mengkonsumsi ini ya, itu imunitas tubuh akan terbangun kembali ya, terbangun kembali karena memang nutrisi-nutrisinya yang cukup baik ya, sehingga imunitas tubuh menjadi semakin baik. Nah, akhirnya daya tahan tubuh kita itu menjadi lebih kuat ya. Nah, itu sangat bagus sekali, sehingga ketika kita rutin istilahnya makan ini ya alhamdulillah badan menjadi semakin sehat ya. Dulu ketika saya masih istilahnya kondisi terpuruk itu sehari tiga teman-teman ya. Setiap mau makan ya, misal makan pagi satu, makan siang satu, makan sore satu itu. Tetapi kalau sekarang itu karena hanya untuk istilahnya antisipasi ya, itu saya sih cuma sewaktu-waktu saja ya, bisa pagi, bisa siang, bisa sore ya. Kadang sehari cuma satu, itu seperti itu. Nah itu teman-teman ya, jadi kalau misalkan teman-teman masih merasa agak serius gangguannya, nah itu bisa 3 kali ya, jadi pagi, siang, sore sebelum makan. Nah itu usahakan makan ini dulu pisang kepok itu. Nah itu supaya imunitas tubuh kita terbangun kembali, sehingga akhirnya kita menjadi jauh lebih sehat ya, itu seperti itu. Nah kemudian yang ketiga yaitu pisang kepok juga berfungsi ya untuk menurunkan ketegangan saraf teman-teman. Nah kita tahu ketika kita mengalami anxiety psikosomatis ya, atau kecemasan ya, atau pikiran kita masih sering negatif, nah itu otomatis ya ketegangan pikiran ini membuat saraf-saraf kita juga menjadi tegang, otot-otot kita menjadi tegang. Nah ini dari pisang kepok ini juga bermanfaat untuk menurunkan ketegangan saraf, sehingga kita jauh menjadi merasakan rileks ya, merasakan rileks, bisa menikmati santai ya, tidak bawaannya gugup dan lain sebagainya. Nah itu akhirnya kita menjadi lebih nyaman, rasa-rasanya seperti itu teman-teman. Nah, itu manfaat yang ketiga. Nah kemudian manfaat yang keempat dari pisang kepok ya, ini bisa mengatasi sembelit ya. Sembelit itu biasanya karena di dalam lambung atau mungkin di dalam usus kita itu ada sesuatu yang mau keluar ya, biasanya sisa-sisa pencernaan atau gas ya, sehingga rasanya melilit-lilit ya itu. Tetapi ketika itu sudah keluar, entah itu kalau gas mungkin lewat sendawa, lewat buang angin ya, kalau sisa-sisa kotoran mungkin lewat BAB, nah itu biasanya sembelit itu akan menghilang. Nah salah satunya ini adalah juga bisa mengatasi sembelit itu ya. Jadi dengan makan pisang kepok ini menjadi semakin nyaman lah pokoknya di dalam seputar organ pencernaan kita itu. Nah itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima
Pisang kepok juga bisa menambah karbohidrat, teman-teman. Jadi kandungannya selain vitamin-vitamin seperti vitamin C, nah ini ada juga karbohidratnya ya. Nah, kita tahu karbohidrat ini untuk menambah energi atau tenaga kita ya, sehingga yang masih rasanya sering lemes, tidak bertenaga ya, kalau kita rutin makan ini, tenaga kita menjadi terbangun kembali karena lewat makan itu karbohidrat kita itu tersuplai ya, tersuplai. Nah itu teman-teman, maka coba saja ya bagi teman-teman yang mungkin masih merasakan kadang rasanya sering lemes, tidak bertenaga ya itu, nah ini akan menambah ya, untuk menambah karbohidrat di dalam tubuh kita. Itu manfaat yang kelima. Kemudian manfaat yang keenam yaitu pisang kepok juga mengatasi kembung, teman-teman ya, mengatasi kembung, begah ya, mungkin juga perih dan lain sebagainya. Ini juga akan mendamaikan ya, Nah, maka dari itu yang masih memiliki gangguan-gangguan di seputar ini lambung, seputar perut ya, itu rasanya sering kembung terutama. Nah, ini insya Allah dengan makan ini yaitu biasanya menjadi mudah buang angin, teman-teman ya, menjadi mudah buang angin. Yang saya rasakan seperti itu ya, sehingga otomatis karena kita sering buang angin, nah maka kembung juga akan berkurang, akhirnya perut menjadi terasa lebih lega, lebih nyaman. Itu seperti itu. Nah, itu manfaat yang keenam. Kemudian manfaat yang ketujuh, pisang kepok juga mengatasi diare, teman-teman ya, mengatasi diare bagi yang kadang kan sering BAB kita lembek ya, bahkan sampai diare. Nah, itu bisa diatasi dengan pisang kepok ya. Tetapi usahakan ya kalau untuk mengatasi diare itu yang belum masak pisang kepoknya. Kalau ini kan sudah masak. Kalau ini justru untuk melancarkan BAB ya. Kalau kita sedang diare, ini pisang kepok tapi yang masih mentah ya, masih mentah, kemudian kita kupas, kemudian kita bakar ya. Nah, dibakar itu rasanya enak ya, memang agak keras ya, tapi enak ya. Nah, itu langsung aja kita makan setelah dibakar. Nah, itu nanti ya ketika kita diare itu akan menjadi mengeras BAB-nya itu. Nah, jadi untuk melancarkan juga bisa ya, ketika kita tidak lancar BAB-nya, tetapi juga ketika kita mengalami diare, ini juga bisa menghentikan diare. Itu yaitu yang, tapi dengan catatan yang mentah dan makanya dibakar dulu. Itu yang saya lakukan dan sudah saya praktekkan ya, saya alami itu seperti itu, teman-teman ya. Dan alhamdulillah itu manfaatnya bisa kita rasakan ya. Jadi betul-betul memang membantu itu. Nah, yang terakhir, manfaat dari pisang kepok itu juga ternyata bisa menyehatkan usus ya, menyehatkan usus besar. Nah, ini juga bagus sekali, terutama yang kita mengalami istilahnya yaitu saluran-saluran pencernaan masih belum terasa nyaman ya. Kadang kita di perut kita di bagian bawah kan kadang sering ada yang rasa-rasa senut-senut, nggak nyaman. Nah, itu mungkin juga di bagian usus ya. Nah, ketika ini rajin makan ini juga akan disehatkan ya oleh zat-zat yang terkandung di dalam pisang kepok. Nah, itu teman-teman ya. Jadi macam-macam sekali manfaatnya, dan itu khusus bagi kita yang mengalami gangguan asam lambung ini sangat-sangat cocok ya, sangat membantu sesuai dengan pengalaman yang pernah saya praktekkan seperti itu. Mudah-mudahan buat teman-teman juga cocok ya. Tetapi kalau misalkan belum cocok ya jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan. Jadi biasa saja kalau kita mendapatkan informasi yang sekiranya itu bermanfaat, itu apa salahnya sih kita mencoba ya. Siapa tahu itu juga sebagai jalan ikhtiar kesembuhan kita itu. Tetapi kalau misalkan kok itu tidak cocok ya, mungkin karena sensitivitas ya tubuh kita itu berbeda, itu pun wajar seperti itu. Nah, baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.